Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Ayu Mahandika, NIM C1K081019, saya kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan praktikum rekayasa aquaculture yang dilaksanakan pada hari Jumat 4 Desember sampai dengan hari Sabtu 5 Desember 2020 di program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu desain outlet, yang kedua persiapan dasar kolam, yang ketiga dinding kolam, di mana dinding kolam ini meliputi bahan, bentuk, dan juga perakitan. Yang keempat yaitu pelapisan dinding kolam, di mana pelapisan ini terdiri dari karpet dan juga terpal. Yang kelima yaitu tiang penyangga atau uji konstruksi, dan yang keenam yaitu persiapan tepi kolam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang desain outlet, di mana desain outlet ini adalah suatu rancangan saluran pembuangan air kolam budidaya melalui pipa outlet yang akan menuju keluar. Nah, berdasarkan praktikum yang telah kita laksanakan, desain outlet yang digunakan adalah desain outlet bawah, karena air pembuangan akan keluar melalui bawah. Nah, adapun tahapan dalam pembuatan outlet ini adalah pertama dengan menggali tanah kurang lebih melebihi ukuran pipa yaitu 3 inch. Nah, pipa ini akan dihubungkan dengan pipa L yang berada di dasar kolam. Nah, pipa L ini dihubungkan dengan pipa yang akan kita gunakan sebagai outlet. Kemudian setelah dihubungkan, barulah pipa ini ditimbun dengan tanah tersebut sampai tidak terlihat gitu. Jadi sampai merata bagian dasarnya itu. Kemudian pada bagian ujung pipa ditambahkan pipa L kembali dan dipasang pipa yang menghadap ke atas. Nah, dalam pembuatan outlet ini harus benar-benar diperhatikan, karena outlet ini memiliki banyak sekali fungsi, antara lain sebagai saluran pembuangan air. Kemudian outlet ini juga berfungsi sebagai saluran pembuangan sisa makanan, di mana sisa makanan ini dapat menyebabkan toksik pada perairan. Jadi air akan keluar bersamaan dengan biota tersebut atau biota yang kita budidaya. Jadi pembudidaya tinggal menunggu saja biotanya melalui saluran outlet atau menyaringnya melalui saluran outlet tersebut. Jadi air akan keluar bersamaan dengan biota yang kita budidaya, sehingga inilah yang menyebabkan bahwa desain outlet sangat penting dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memudahkan pembudidaya dalam berbagai hal seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang persiapan dasar kolam, di mana persiapan dasar kolam ini merupakan salah satu yang harus benar-benar diperhatikan untuk mengantisipasi adanya masalah yang dapat ditimbulkan jika tidak melakukan perencanaan dengan baik. Nah, berdasarkan praktikum yang telah kita laksanakan, persiapan dasar kolam ini diawali dengan mengukur lahan sebesar 5 kali 5 meter, di mana lahan atau lokasi ini akan dijadikan sebagai tempat pembuatan kolam. Nah, setelah itu dilakukan pembersihan lahan lokasi dengan menghilangkan rumput-rumput liar yang ada di sana. Karena kemarin pada saat praktikum banyak sekali rumput-rumput, jadi untuk menghilangkan tersebut dilakukan pembersihan, misalnya seperti menyabit rumput tersebut, kemudian membuangnya. Tidak hanya rumput, tetapi di sana juga terdapat banyak sekali bebatuan yang dapat mengganggu atau merobek kolam yang akan kita gunakan sebagai tempat budidaya. Setelah itu dilakukanlah perataan kolam, di mana pada praktikum itu perataan kolam dilakukan dengan pasir. Nah, selain pasir digunakan sebagai pengerataan, pasir juga berfungsi sebagai penstabil suhu. Hal tersebut selaras dengan pendapat Febriana et al. 2018, di mana Febriana et al. Ini menyatakan bahwa dasar tanah untuk peletakan kolam terpal harus rata. Jadi bila dasarnya tidak rata, maka
sebaiknya diberi pelepah pisang atau pasir atau sekam padi. Tapi kita menggunakan pasir pada praktikum tersebut. Selain itu, selain pasir berfungsi sebagai meratakan tanah, dia juga dapat menstabilkan suhu. Nah, yang ketiga itu dinding kolam. Dalam pembangunan kolam diperlukan perencanaan yang baik, baik dari bahan yang digunakan, terus bentuk yang akan dibuat, dan juga perakitannya. Nah, berdasarkan praktikum yang telah kita laksanakan, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan dinding kolam ini yaitu wire mesh atau besi kerangka, kemudian kawat, dan juga kuku macan. Nah, sedangkan bentuk yang dibuat pada praktikum kemarin berbentuk bulat atau bundar dengan diameter 5 kali 5 meter. Nah, setelah itu dilakukan tahap perakitan. Tahap perakitan ini dimulai dengan menggelar besi atau wire mesh tersebut sampai membentuk bulatan. Karena kan kita membuat kolam bundar, jadi sampai membentuk bulatan. Kemudian ujung dari besi dan ujung dari besi yang kanan dengan ujung dengan besi yang kiri disatukan, kemudian diikat dengan kawat. Nah, untuk memastikan besi tersebut menyatu dengan kuat, maka dapat digunakan klem kuku macan. Nah, klem kuku macan ini untuk mengencangkannya itu digunakan kunci Inggris. Jadi tujuan dari pengikatan tersebut agar kolam tidak bergerak atau kuat sehingga dapat digunakan dalam kegiatan budidaya. Nah, yang keempat itu pelapisan dinding yang meliputi karpet dan juga terpal. Nah, pelapisan dinding kolam ini dilakukan dengan pemasangan karpet terlebih dahulu pada dinding kolam atau biasa kita sebut dengan wire mesh untuk mencegah besi wire mesh tersebut menyebabkan kebocoran pada kolam terpal, karena kan besi wire mesh tersebut lama-kelamaan akan berkarat dan menyebabkan dia menjadi tajam sehingga rentan sekali merobek kolam terpal yang kita gunakan sebagai tempat budidaya. Nah, kemudian dilakukan pelapisan karpet di mana karpet ini dipasang mengelilingi besi wire mesh atau kerangka besi tersebut. Nah, kemudian setelah itu dilakukan pengikatan pada karpet-karpet ini agar tidak jatuh. Setelah pemasangan karpet selesai, barulah dilakukan pemasangan kolam terpal. Namun sebelum pemasangan kolam terpal ini dilakukan pembersihan dahulu dengan menyikati bagian-bagian yang kotor. Setelah bersih nih, kolam terpalnya sudah bersih, barulah dipasang pada kerangka besi tersebut dan diikat menggunakan tali nilon agar terpal atau kolam terpal tersebut kuat ketika sudah diisi dengan air. Nah, yang kelima itu tiang penyangga atau uji konstruksi, di mana tiang penyangga yang biasa digunakan itu adalah besi atau bambu atau kayu dan lain sebagainya. Selanjutnya uji konstruksi untuk memastikan kolam apakah terjadi kebocoran atau tidak. Nah, pengetesan ini dilakukan dengan memasukkan air ke dalam kolam. Nah, apabila terjadi gelembung-gelembung pada kolam tersebut, maka bagian tersebut dikatakan bocor, sehingga dilakukan penandaan pada bagian yang bergelembung tadi. Setelah semua bagian kolam diperiksa dan ditandai apabila terjadi kebocoran, maka dilakukan pengeluaran air, di mana pengeluaran air ini bertujuan untuk mengeringkan kolam. Nah, ketika air kolam sudah kering, barulah dilakukan penempelan bagian-bagian yang bocor tersebut dengan menggunakan lem epoksi agar kolam yang akan kita gunakan untuk berbudidaya tidak bocor dan yang dapat mengganggu kelangsungan kegiatan budidaya kita. Nah, yang keenam ini adalah persiapan tepi kolam. Namun, persiapan tepi kolam belum bisa kita laksanakan pada praktikum dikarenakan keterbatasan waktu dan cuaca kurang mendukung. Tetapi tepi kolam ini biasanya dilakukan dengan mengelilingi kolam, menggunakan batako dan juga disemen. Tujuannya itu agar kolam semakin kokoh, tidak mudah bergeser dan terhindar dari serangan hama yang dapat mengganggu kelangsungan kehidupan budidaya kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.